Papua itu adalah Pelabuhan Gresik, dan bahkan sampai memegang peranan penting sampai dikatakan mutiara dari pantai utara Jawa, karena kan pelabuhan-pelabuhan itu sebagai pintu masuk komunikasi dan silang budaya dari berbagai belahan dunia. Saya Dr. Irfanuddin Wahid Marzuki dari Pusat Arkeologi Prasejarah dan Sejarah Badan Riset dan Inovasi Nasional. Jadi kita mengadakan penelitian di Gresik ini dalam istilahnya tema besarnya adalah Bandar Gresik dari abad 11 sampai 14. Itu kita melibatkan beberapa peneliti, baik itu dari BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional, dan juga dari beberapa instansi lain seperti ada dari Pusat Riset Arkeometri EGI, kemudian dari Pusat Riset Arkeologi Prasejarah dan Sejarah sendiri ada Mas Kawari dan juga Bibi, kemudian dari Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Kebudayaan dan Olahraga Kabupaten Gresik, Mas Khairil Anwar, dan juga dari Universitas Udayana, Kristiawan. Kita mau membuktikan bahwa Fatimah binti Maimun yang nisan bukti kehadiran Islam tertua di Asia Tenggara, bahwa beliau datang ke sini dan meninggal lalu dimakamkan di sini itu karena peristiwa pelayaran perdagangan. Nah, itu yang kita cari sekarang itu pelabuhan pada masa itu. Ya, penelitian ini kan untuk mencari pelabuhan lama di Gresik. Penelitian itu dilakukan melalui ekskavasi. Sebelum dilakukan ekskavasi, kita tentunya prosedurnya adalah survei. Makanya surveinya itu kita tidak di kota Gresik, tapi berada di arah sebelah utara atau barat dari kota Gresik, terkait dengan mencari pelabuhan lama. Sebelum survei, tentunya kita sudah mempersiapkan beberapa persiapan. Salah satunya adalah lokasi, karena memang pelabuhan lama itu pelabuhan yang sebelum di Gresik sekarang. Untuk ekskavasi pada kali ini mungkin saya bisa sedikit bercerita ya. Kita ekskavasi awalnya membuka satu kotak, dan sekitar di speed 5 itu ditemukan struktur batuan karang, bukan batuan kapur gitu. Nah, setelah itu ada warga datang, salah satu warga yang dulunya pernah ikut ekskavasi pertama sekitar tahun 90-an. Dia memberi informasi kepada kami bahwa titik kapalnya ada di suatu lokasi, dan akhirnya kita membuka kotak baru, Mas, menggali titik baru di sebelah selatannya kotak yang udah kita gali. Dan awalnya sedikit menarik, sekitar speed 1 sampai 5 itu ditemukan banyak keramik, salah satunya tuh dari Cina, dan juga ditemukan keramik yang dari Thailand.
Dan juga selain keramik ditemukan berupa gerabah-gerabah. Dan sekitar speed 6 itu ditemukan fragmen kayu, potongan-potongan kecil kayu. Dan akhirnya pas speed 7 ditemukan ada bongkahan batang kayu yang diduga itu merupakan kapal kuno itu. Dan selain itu di sekitar speed 7 juga ditemukan kulit-kulit kemiri, cangkang kemiri gitu. Empat. Ini apa? Kemiri juga. Keramik. Kenapa lerang? Ya karena satu, hasil penelitian yang sebelumnya telah menyebutkan ada indikasi, kemudian juga temuan permukaan yang ada, yang kita tahu sendiri banyak sekali fragmen-fragmen keramik dari berbagai abad, ya bahkan ada yang menyebutkan abad 10, dan kemudian juga berdasarkan data-data sejarah yang ada. Jadi kita tidak serta-merta langsung memilih, ya juga, dan juga informasi dari penduduk. Jadi kita komparasikan, kita combine sehingga bisa mengerucut ke lokasi yang kita lakukan kemarin. Signifikan penemuannya yaitu ada di titik penggalian kedua, ya, bertahap ditemukan gerabah, keramik, dan yang paling temuan yang paling apa ya, bisa dibilang yang sangat menguatkan bahwa ini dulunya adalah pelabuhan, yaitu salah satu fragmen-fragmen dari gading kapal, diduga gading kapal. Ya setahun sekali. Setahun bisa mesti bisa. Barangnya wakil sudah enggak. Temuan kali gede kok apa sampai? Cincin 10 gram. Cincin 10 gram. temuin nanti. Ya tambah kene ae. Ayo tambah kene ae ku Ya tambah daerah kene iku mang, disampaikan iku mang. Oh. Sing kemarin yang asat gak ada airnya itu. Kena aku 3 gram. Emas gitu ya. Iya. Temunya di situ. Ya, jadi dari hasil penelitian yang ada dari apa ya, jadi ini menguatkan ya hasil-hasil penelitian yang lalu, karena ini kan data-data baru. Jadi ada beberapa fragmen yang indikasinya ke sana. Jadi kita nanti kepastiannya yang pasti kita nunggu hasil labnya itu dan analisis lainnya ya, karena ini baru ngambil data awal ya, kasarannya kan begitu, masih agak lama sih ini.
cukup menarik bagi saya karena secara tidak langsung saya dan teman-teman saya terlibat dalam menemukan suatu bisa dibilang peradaban yang ada di Gresik, dan akhirnya bisa sedikit demi sedikit kita bisa ungkap perlahan bahwa sebenarnya bahwa Gresik itu juga memiliki pelabuhan pada abad kurang lebih mungkin abad 10-11 mungkin. Terkait kesan, penelitian ini sangat terkesan dikarenakan ini merupakan pertama kali saya melakukan ekskavasi. Dan pertama kali saya melakukan ekskavasi bukan hanya untuk praktek saja, namun ini adalah ekskavasi penelitian, benar-benar penelitian. Jadi bagi saya ini sangat berkesan. Kesan saya sendiri tentunya saya sangat bahagia ya. Untuk sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Iwan sebagai dosen saya dan Pak Ivan sebagai kepala tim penelitian di situs Leran ini, dan juga beberapa orang lainnya sudah memberikan banyak ilmunya kepada kita, yang tentunya ilmu itu sangat bermanfaat buat kita, seperti Pak Hairil, Mas Hengki, Pak Hawari, Mbak Vivi, dan lain-lain. Ditanya kesan-pesan pasti seru, asik, dibilang nggak enak juga pasti ada, tapi itu wajar. Ya jauh penting daripada itu semua, kita bisa memetik ilmunya, bisa belajar banyak dari orang-orang yang sudah ahli di bidang kearkeologian, serta yang paling penting bagi saya adalah saya bisa menemukan relasi kembali. Sebelum di BRIN, khususnya kami di Balai Arkeologi Yogyakarta, dalam setiap penelitian juga sering melibatkan mahasiswa, tapi juga melibatkan mahasiswa yang sudah lulus. Tapi memang juga sering kita melibatkan mahasiswa-mahasiswa dengan harapan pada saatnya nanti setelah selesai sudah mempunyai pengalaman, karena bagaimanapun yang namanya penelitian yang terutama yang melalui ekskavasi ini banyak hal-hal yang secara teoritis diajarkan di perguruan tinggi, baik itu di Jogja, di Bali, di Makassar, dan mungkin juga di Jambi. Tetapi mungkin yang paling penting menurut saya adalah praktek, karena praktek itu kita bisa merasakan sebenarnya penelitian melalui ekskavasi itu seperti apa. Lihat sekarang ini kondisi alam akan berpengaruh terhadap kegiatan kita. Kita bisa melaksanakan penelitian itu dengan kondisi seperti ini, apalagi ini musim hujan, kita bisa menyesuaikan, karena bagaimanapun yang namanya arkeolog itu harus bisa tahan banting menghadapi masalah-masalah terutama kaitan dengan hujan dan lain-lain. Harapan kedepannya ya yang pertama adalah hasil penelitian ini sesuai yang kita inginkan, bahwa ini membuktikan bahwa benar memang lokasi ini adalah Bandar Gresik. Yang kedua, bahwa dengan ini jadi bisa membuat misalnya
memperkuat sejarah baru, bukan sejarah baru, memperkuat bukti-bukti sejarah. Ini adalah salah satu sumbangsih kita dari ilmu kita, bahwa mengungkap sejarah masa lalu. Yang selanjutnya adalah bagaimana data-data tersebut bisa berbicara lebih luas, karena nanti kaitannya tidak hanya sebagai suatu pelabuhan atau bandar, tetapi juga kaitannya dengan isu yang lebih besar, misalnya perdagangan, hubungan dengan wilayah lain di Nusantara dan di dunia. Jadi karena kan pelabuhan-pelabuhan itu sebagai pintu masuk komunikasi dan silang budaya dari berbagai belahan dunia. Kalau itu saya kurang paham sih Pak, soalnya saya asli daerah, cuman kata teman-teman ya, kata orang dahulu ya emang ada, cuman nggak tahu pastinya. Seperti peninggalan Malik Ibrahim di Pesucinan niki, peninggalan masjid sama sumur itu. Agak bangga sih ya, agak bangga juga. Sebagai warga sini kami juga bangga kalau ternyata adanya begitu. Kemudian ya masyarakat di sini bisa mungkin lebih menjaga ya, karena kan banyak sebenarnya potensinya besar sekali aliran itu, cuman karena kan yang sementara yang baru difokuskan adalah di makam Fatimah binti Maimun ya Pak. Dari data sejarah kan Fatimah binti Maimun juga makam tertua ya, Islam tertua. Jadi kemudian untuk adik-adik mahasiswa ya, harapannya sih semoga bisa mengambil pelajaran yang kita lakukan selama 10 hari ini. Jadi bagaimana ekskavasi, bagaimana pembuatan layout, bagaimana mulai perekaman data dan lain sebagainya. Tidak hanya dapat teori, tapi juga langsung mempraktekkan apa yang telah dipelajari di kampus. Mungkin itu. Terima kasih kepada kalian semua sudah hadir. Sampai bertemu di tahun depan. See you next year and bye bye.